Jadi kami, minimal saya pribadi gitu ya, mencermati industri asuransi jiwa di masa-masa ke depan ini hanya ada satu arah sih Pak, bertumbuh. Ya, kenapa optimis? Karena beberapa hal ya. Yang pertama, kondisi perekonomian kita Indonesia, dunia sih mungkin nggak terlalu bagus lah gitu ya. Beberapa negara jelas-jelas negatif, inflasinya tinggi sekali, resesi, oke lah. Tapi Indonesia sekian tahun terakhir kan Bapak Ibu semua paham, berhasil dijaga gitu ya oleh pemerintah kita, oleh banyak pihak gitu ya, untuk tetap bertumbuh, bahkan salah satu yang paling baik di kawasan. Pertumbuhan industri asuransi, lebih khususnya lagi jiwa, tergantung banyak hal, tapi salah dua di antara banyak hal itu adalah satu, kondisi ekonomi, kemampuan bayar, yang kedua pemahaman masyarakat tentang asuransi, tentang kebutuhan berasuransi. Tadi yang sisi ekonominya saya sudah singgung, kita membaik kok ya, bahkan kita cenderung lebih baik daripada beberapa negara tetangga. Bagaimana dengan pemahaman asuransi ya? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu bahwa industri kita bertumbuh kok sekian tahun terakhir. Bahkan dari begitu banyak dampak negatif COVID ya, kalau ada sedikit dampak positifnya di luar yang banyak negatif itu, menurut saya adalah pemahaman masyarakat ya tentang asuransi, pemahaman masyarakat bahwa asuransi itu dibutuhkan meningkat, ya langsung atau tidak langsung berkat COVID. Mungkin itu adalah salah satu dari sedikit dampak positif COVID. Ya, dengan dua hal ini, saya dan banyak insan asuransi jiwa memandang positif sih tahun-tahun ke depan. Ya, meskipun kita juga mungkin nggak boleh menutup mata gitu ya. Ya, COVID-nya bisa naik lagi nih kalau nggak dikendalikan dengan baik. Ya, meskipun kita nggak bisa menutup mata bahwa setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, kadang-kadang ada pergantian kebijakan, dan kadang pergantian kebijakan itu agak besar sehingga mungkin ekonomi agak melambat dulu karena para pelaku usaha ya adjust kepada kebijakan yang baru, arah bisnis yang baru sebelum nantinya mulai naik lagi. Ya mungkin itu adalah, tapi overall kami percaya akan terus membaik Pak. Oke. Baik, secara industri kan memang ada optimisme Pak ya. Ya. Nah, spesifik ke kinerja dari Mandiri Insight sendiri seperti apa? Setelah mengalami turbulensi COVID, kemudian ya harapannya ini membaik. Nah, kemarin-kemarin seperti apa progres kinerjanya Pak? Oke. Mungkin yang saya bisa sampaikan ya Pak ya, bahwa kami menutup tahun 2021 dengan amat sangat baik. Ya, kenapa amat sangat baik? Pertama, premi kami bertumbuh. Padahal tahun 2021 kami memperkirakan premi akan susut sedikit. Karena kondisinya kan luar biasa lah. Sekarang sih kita menatap tahun 2021, oh ternyata kita berhasil lalui. Tapi pada saat kita berada di tengah-tengah tahun 2021, kan deg-deg plusnya besar. Betul ya? Bukan cuman apakah company akan lewat atau enggak ya akhir tahun ini. Bahkan kita pribadi pun akan lewat atau enggak, orang COVID-nya di mana-mana gitu ya. Delta lagi. Ya, jadi, tapi waktu kami menyusun rencana bisnis 2021, kami memperkirakan pendapatan premi kami akan susut sedikit dibandingkan tahun 2020. Kenyataannya tumbuh. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi pertanggungan kami ya di tahun 2021 itu membukukan laba underwriting yang sudah kembali ke level tahun 2018 sebelum COVID. 2019 bukan? 2019 sedikit di bawah 2018 Pak, gitu ya. Ini bahkan kira-kira sama dengan 2018. Jadi seakan-akan
tahun 2021 kami sudah kembali ke kondisi sebelum COVID. Ya, padahal COVID-nya ada. Betul ya Mbak Bit ya? Bagaimana dengan 2022 setengah tahun pertama ini? Tahun 2021 pendapatan premi kami itu 2,56 triliun rupiah. Ya, entah besar entah kecil itu relatif lah ya, tapi kami bisa sampaikan 2,56 triliun rupiah ini murni risiko. Tanpa unsur dana investasinya nasabah. Tanpa unsur dana tabungannya nasabah. Jadi betul-betul murni risiko. Ya, Pak Jalil paling paham lah kalau itu disetarakan dengan yang ada unsur tabungan atau investasinya, kira-kira setara dengan berapa gitu ya. Pendapatan premi, sekali lagi Bapak Ibu, pendapatan premi kami tahun 2021 adalah 2,56 triliun rupiah. Kami butuh 12 bulan untuk mencapai 2,56 triliun rupiah. 12 bulan yang kerja keras luar biasa di tengah-tengah COVID Delta 2021. Saya baru mendapat update kemarin, ternyata posisi 30 Juni 2022, pendapatan premi kami 2 triliun rupiah. Lebih. Ya, jadi 2021 sudah setara secara laba ya, sudah setara dengan 2018 sebelum COVID. Tapi 2021 secara pendapatan premi sudah lebih tinggi dari 2018. Sekarang 2022, 6 bulan kami 2T, masih di bawah tahun lalu sih. Karena tahun lalu 2,56 T. Tapi tahun lalu 12 bulan. Ini masih ada 6 bulan lagi. Tapi itu dari RKAP RKAP kami untuk tahun ini 2,75. Karena tahun lalu ya katakanlah 2,5, kami tetap pengen tumbuh ya. Cuman kan harus hati-hati masang terlalu tinggi target ya, kalau ternyata nggak mendukung, melesetnya jauh banget. Ya. Jadi kami ada di 2T dalam 6 bulan. Is it good, is it bad? Ya mungkin good sih dibandingkan tahun lalu, tapi sebenarnya ekspektasi kami lebih tinggi lagi dari itu. So anyway, ya bagaimana? Itu kan premi. Kan industri asuransi, perusahaan asuransi bukan cuma premi. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke. Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu bahwa laba underwriting kami tahun lalu itu sudah kembali ke tahun 2018. Ya. Laba underwriting kami 6 bulan ini tumbuh 30 lah ya, 30 sekian persen, katakanlah 30% dari laba underwriting kami tahun lalu yang sudah kembali ke tahun 2018. Jadi, sorry Pak, 6 bulan ini laba underwriting-nya 30% lebih tinggi dibanding full year 2019? 30% lebih tinggi dari 6 bulan pertama tahun lalu. Year on year berarti ya? Year on year. Pak, tapi walaupun memang sampai dengan Juni ini cukup Menjanjikan. tapi kan 6 bulan ke depan ini kan ada beberapa isu yang serius ya, Ya. Secara global juga ada isu Ya. stagflasi, bahkan Ya. Presiden Jokowi juga sering bilang ada beberapa negara yang terancam bangkrut lah Ya. atau masuk ke resesi gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri juga kalau kondisi sekarang bisa dilihat sembako naik Pak, Ya. artinya ada tren inflasi. Terus Ya. rupiah juga sekarang tembus 15.000. Ya. Nah ini dari Bapak sendiri melihat apakah ini 6 bulan ke depan masih akan sesuai on track atau Ya. mungkin ini perlu penyikapan lebih serius lagi? Ya. Ini yang membuat kami, Pak Aris, tidak berani untuk jumawa. 6 bulan 2T, 1 tahun 4T, ya nggak begitu hitung-hitungannya, nggak begitu hitung-hitungannya dong, ya kan? Karena apakah 6 bulan kedua sisa tahun ini akan sama dengan 6 bulan pertama, ya kan? Kan belum tentu. Makanya kami terus mencermati sih, Pak Aris, ya. Yang kami cermati itu beberapa hal. Sejujurnya kami bisnis kami kurang sensitif dengan kurs, karena kami sepenuhnya rupiah, ya. Tapi bisnis kami amat sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian domestik. Kenapa begitu?
Karena kami 99% bisnis kami adalah asuransi kesehatan kumpulan. Jadi kalau secara perekonomian tidak terlalu cerah, maka perusahaan-perusahaan bisnisnya agak seret. Kemampuan mereka untuk mensejahterakan karyawannya mungkin sedikit banyaknya kena imbas. Ketika kena imbas, ke kaminya juga kena imbas. Ya, itu yang pertama. Kemudian bisnis kami asuransi kesehatan. Sehingga angka atau pergerakan COVID ini sesuatu yang kami sikapi, kami cermati sungguh-sungguh. Mungkin lebih daripada perusahaan asuransi lain. Gitu ya, karena ketika COVID naik, waduh, berapa banyak orang yang sakit. COVID ini jenisnya Delta atau bukan? Karena kami akan terpukul kalau orang sakitnya meningkat, yang meninggal dunia juga meningkat. Ya, jadi kira-kira itu Pak Aris. Jadi kami mencermati perekonomian, tapi mencermati tren COVID ini juga. Kami sih berharapnya terus melandai. Semoga.